Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai dengan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kenapa? Gede di sini mah. Oke, ya. Puji serta syukur karena sampai dengan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menambah amal-amal kebaikan kita, juga memperbaiki dosa-dosa kita. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, Rasulullah SAW. Semoga kita sebagai umatnya senantiasa diberi keistiqomahan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat nanti. Oke, pada hari ini apa ya? Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan bukan fenomena. Entahlah, ini yang banyak dijadikan konten di sosial media, tapi nggak tahu cuman saya doang yang lihat apa enggak. Jadi pokoknya akhir-akhir ini banyak orang-orang di jagat media sosial tuh kayak ngeklaim dirinya itu bahwa sedang berada di fase hidup yang katanya lagi capek-capeknya gitu. Sampai-sampai tuh kayak semua konten pasti intronya hidup lagi capek-capeknya ada ini, hidup lagi capek-capeknya ada apa dan segala macamnya. Iya gitu. Nah, terus nah, apa ya? Jadi pada intinya sebenarnya kalau misalnya banyak orang yang ngeklaim kayak gitu bisa dibilang itu hal yang manusiawi ya. Jadi emang di mana setiap manusia tuh mungkin khususnya usia remaja ke atas itu pasti pernah ngalamin hal tersebut gitu. Dan atau mungkin sebagian besar dari kita di sini ada yang sedang mengalami, nggak tahu. Jadi itu lebih kepada karena alur kehidupan manusia itu bertingkat ya, dan kita kayak kadang tuh butuh adaptasi lebih ketika kita mau menaiki satu persatu tingkatan tersebut gitu. Jadi pada akhirnya ada fase di mana kita ini hidup lagi capek-capeknya banget gitu. Gitu lah. Namanya hidup lagi capek-capeknya. Gitu. Terus kalau misalnya kita lihat ke fenomena yang akhir-akhir ini sering terjadi juga kayak kita tuh lagi banyak dibenturkan dengan segala macam hal gitu, kayak mulai dari isu pemerintahan gara-gara pemilu di depan mata, terus ditambah lagi apa namanya urusan masyarakat Indonesia juga yang ada-ada aja. Iya, jadi kayak bukan cuma bergejolak di pemerintah, tapi masyarakatnya juga ya macam-macam lah. Pembunuhan kayak tiap hari, penculikan tiap hari, segala macam. Terus belum juga urusan sama saudara-saudara kita di negeri Syam sana, khususnya Palestina. Jadi kayak udah mah urusan pribadi kita juga lagi naik level terus lah ya intinya. Terus tapi dibenturkan dengan berbagai fenomena kehidupan dunia gitu. Terus dan inilah yang akhirnya menjadi sebuah kewajaran ketika kebanyakan orang di sekitar kita mengeluh bahwa hidup mereka sedang dalam fase capek-capeknya. Gitu. Tapi ya kalau misalnya kita ini ya sebagai orang beriman kayak perlu kita ingat bahwa ya emang gini fitrahnya hidup di dunia. Tempatnya orang-orang beriman itu ya berlelah-lelah, bercapek-capek demi akhirnya menggapai ridhonya Allah gitu. Kalau misalnya mengutip dari perkataan Mbak Hanum Salsabila Rais dari novelnya, lupa aku nge-screenshot doang jadinya. Katanya tuh kita sebenarnya sedang berada pada keteraturan dalam ketidakaturan gitu. Maksudnya novel ini Sangkakala di Langit Andalusia. Ada sebuah kutipan menarik di mana beliau itu menyatakan bahwa kita itu berada pada keteraturan dalam ketidakaturan gitu.
Jadi sebenarnya manusia itu kayak mengira bahwa semua yang mereka alami itu terjadi begitu saja secara acak random. Kayak kalau misalnya kita coba flashback sama apa yang udah terjadi di hidup kita kan kayak random gak sih? Random. Gitulah, tapi padahal padahal kita tuh kayak nggak sadar gitu kalau semua itu ya emang udah diatur sedemikian rupa sama sang penulis skenario terbaik ya gitu. Terus kalau misalnya ngutip dari buku juga di dalam prolog sebuah buku di situ tuh penulisnya bilang kalau misalnya pasti kita tidak bisa menghindari masalah, pasti kita tidak bisa menciptakan hidup tanpa masalah. Tetapi jika kita mengerti bahwa tak ada masalah yang tak selesai, tak ada ujian yang ditimpakan kepada seseorang di luar batas kemampuannya, tak ada yang lebih mampu mengendalikan diri kita kecuali kita sendiri, tak ada yang kita tuju dalam hidup kita ini kecuali perkenan sang pemberi hidup, maka semua masalah yang ada akan bisa terselesaikan, terlewati, dan diambil hikmahnya. Kalau misalnya kata guru sang penulis ini nih, hikmah itu soal rasa. Makna yang bisa kita ambil dari setiap peristiwa yang datang, setiap orang yang hadir, setiap momen yang dijalani, gitu. Hikmah itu adalah pemberian dari sang cipta rasa, hadiah untuk mereka yang terus menggali ke dalam diri dan berusaha menjadi bijaksana dengan memperindah budi pekertinya. Orang-orang yang diberi hikmah adalah orang yang belajar dari langkah dan keputusan-keputusan dalam hidupnya. Gitu katanya. Ntar ya, gitu. Kupikir mau closing jadi bekerti. Enggak, belum nonton. Jadi sebenarnya nggak jadi masalah ya kalau misalnya kita akhirnya ngeklaim bahwa kita sedang dalam fase capek-capeknya. Tapi jangan sampai hal ini tuh akhirnya ngebawa kita kayak mudah lelah, cepat ngerasa capek, kayak dikit-dikit butuh istirahat, dikit-dikit butuh healing dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau misalnya ini saya coba mengutip dari videonya Kak Shirley juga. Beliau sempat ngebahas hal ini juga. Jadi yang menjadi salah satu alasan akhirnya kita merasakan hal tersebut adalah karena kita mulai nggak fokus dengan target awal kita. Entah karena terlalu banyak informasi yang masuk atau karena perubahan target efek perpindahan fase kan kayak misalnya SMA ke kuliah kan pasti targetnya berubah ya. Atau misalnya nambah umur targetnya berubah lagi gitu-gitu. Gitu. Jadi akhirnya kita seakan-akan karena kita mulai nggak fokus nih, akhirnya kita jadi kayak cuman sekedar menjalani rutinitas setiap harinya, tanpa akhirnya memaknai setiap hal yang kita jalani. Beda ya ketika akhirnya kita ngelakuin sesuatu karena rutinitas, sama kalau misalnya kita ngejalanin sesuatu tuh karena emang ada faktor lain gitu. Kalau rutinitas kan akhirnya ya ngasilin capek, lelah, cuman gitu doang. Tapi kalau misalnya ada faktor lain, maka kita akan berusaha untuk memaknai setiap hal yang sedang kita jalani. Sehingga sedikit atau bahkan nggak ada rasa capek yang kita rasain gitu. Ini sebenarnya balik lagi ke innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu ya tergantung dengan niat kita. Kalau misalnya apa namanya cuman diniatin karena rutinitas, ya udah hasilnya cuman capek, lelah dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita balik lagi ke target utamanya orang-orang beriman, ya kita niatin buat nggapai ridhonya Allah, ya mungkin akhirnya akan beda gitu hasilnya. Sebenarnya ini banyak sih contohnya. Ini saya coba ambil karena akhir-akhir ini banyak yang bercerita tentang Palestina ya. Jadi akhirnya coba deh kita lihat ke saudara-saudara kita di sana. Di sana kan apa ya, kalau misalnya kita lihat kehidupan mereka kan penuh dengan ancaman ya, penuh dengan sebagainya. Iya, tapi karena apa ya? Karena niat mereka tuh begitu mulia sampai akhirnya tuh mereka ngerasa tenang-tenang aja, mereka ngejalanin aktivitas kayak biasa aja. Bahkan yang kayak yang bikin aku kaget tuh kalau misalnya lagi cerita universitas yang ada di sana, kayak wow, kita kalah banget padahal kita negara yang aman-aman aja gitu. Gitu. Jadi itulah akhirnya. mm, jadi gitu kayak karena niat mereka itu, jadi akhirnya mereka tuh seakan-akan nggak pernah ngerasa lelah, nggak pernah capek, nggak pernah ngerasa inilah sama keadaan mereka gitu. Bayangin aja kalau misalnya kasusnya kita yang dikirim ke sana. Walau alam ya mungkin sekarang banyak ya yang sosokan, udah deh kita aja yang dikirim ke sana buat perang. Padahal mah ada cerita, waktu itu cerita dari Ustadz Hussein ya, Ustadz Hussein Gaza. Katanya ada jurnalis Mesir kan yang coba ke sana.
Baru juga malam pas pas nginep di lantai 3 minta turun gara-gara kebanyakan bom kan. Sampai turun akhirnya tetap nggak bisa tidur, besoknya langsung minta pulang, nggak betah. Gitu ya, mungkin akhirnya kalau misalnya emang orang yang nggak terbiasa di sana ya pasti akan ngeluh capek denger bom lah, capek akhirnya ngelihat orang-orang dibunuh dan segala macem gitu. Nah, terus kemudian itu jadinya ya. iya, Syahid. itulah karena Kalau kata orang Palestina enak aja, kita aja yang di sini belum syahid kali kalau iya, makanya kan gitu. iya mereka nggak ini ya. Iya gitulah. Mereka kayak Begitu. gitu ya kayak Asya Allah. Iya, kan kita aja di rumah di panggil kan gitu. Ngantri Pak, ngantri. Oke, mungkin kalau misalnya kita tadi kan contohnya sama orang-orang Palestina di sana ya. Mungkin kalau itu terlalu jauh, kita coba lihat ke orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin khususnya mereka yang akhirnya punya amanah lebih besar, namun kelihatan tuh kayak jarang atau bahkan nggak pernah ngeluh capek gitu dalam mengemban setiap amanahnya. Jadi kayak mereka tuh punya banyak peran, tapi itu bisa ngejalanin semua kewajiban dalam perannya dengan baik gitu. Mampu untuk akhirnya seimbang dalam urusan dunia sama akhirat gitu. Dan padahal kan secara zohirnya kita sama-sama punya 24 jam yang sama ya. Tapi entahlah, belum. Entah karena niat mereka mungkin berbeda dengan niat kita, akhirnya Allah berikan mereka nilai lebih, Allah berikan mereka keberkahan lebih sampai akhirnya banyak yang bisa mereka kerjain gitu di waktu 24 jam yang sama gitu. Terus akhirnya Allah beri mereka kekuatan juga sampai akhirnya mungkin nggak ngerasa capek, nggak ngerasa lelah gitu. Sedangkan di sisi lain banyak orang yang padahal baru ngerjain sedikit nih, tapi udah ngeluh capek lah, udah ngeluh lelah dan sebagainya. Gitu. Jadi ya mungkin sebenarnya kembali pada niat kita ya untuk akhirnya oke oke kalau lagi ngerasa lagi capek-capeknya, tapi ya itu jangan sampai akhirnya karena niat kita malah jadi mudah capek, malah jadi akhirnya istirahat dulu deh, tapi akhirnya kebanyakan istirahatnya. Iya. Gitu. Makasih udah nabok. Nabok diri sendiri sih ini mah. Oke, terakhir ya, semoga dengan berbagai amanah yang kita emban, kita bisa meneladani mereka yang Allah berikan keberkahan, mampu akhirnya menjalani segala aktivitas dengan niat yang penuh dengan keikhlasan, tanpa memulai ataupun mengakhirinya dengan berbagai keluhan karena kelelahan. Sehingga Allah izinkan kita menikmati kehidupan surga yang penuh dengan ketenangan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.